Jelang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah masjid di Kota Bandung melakukan persiapan untuk menggelar salat Id. Ya, ada sejumlah aturan nih yang tentunya harus diikuti agar pelaksanaan sholat Id di Kota Bandung ini tidak menjadi klaster penyebaran COVID-19. Salah satu masjid yang akan menggelar sholat Idul Fitri adalah Masjid Al-Hasan di kawasan Jalan Gamelan, Bandung. Sejumlah persiapan sudah dilakukan, termasuk penerapan protokol kesehatan yang ketat. Untuk sholat Id, pengelola masjid akan membatasi jemaah yang hadir dari kapasitas 800 orang menjadi hanya 350 orang saja. Jemaah juga akan dicek suhu tubuh terlebih dahulu sebelum memasuki masjid. Selain itu, protokol jaga jarak antar jemaah juga tetap dilakukan. Persiapannya dengan ketat, prokes dilaksanakan. Pertama, jaga jarak, social distancing. Nah, yang keduanya, kita sudah setahun ini memang mendatangkan Satgas Covid Kelurahan Turangga, dibantu dengan PMI dari kecamatan, selalu mengawal kegiatan-kegiatan selama prosesi ibadah Ramadan ini. Dan nanti pun begitu, di dalam acara sholat Idul Fitri akan digunakan prokes sebagaimana yang digunakan waktu sholat Jumat, sholat sunnah taraweh, dan mungkin akan lebih kuat lagi. Serupa dengan Masjid Al-Hasan, Masjid Raya Bandung juga mempersiapkan sholat Id dengan protokol kesehatan. Masjid yang bisa menampung 14.000 jemaah ini biasanya selalu dipadati jemaah saat sholat Id. Namun pengelola masjid memprediksi tidak akan terjadi penumpukan jemaah pada sholat Id tahun ini. Meski demikian, pengelola masjid sudah mempersiapkan antisipasi apabila jemaah yang datang ternyata membludak. Kalau sampai 15.000, saya kira mudah-mudahan ya, kayaknya sih enggak. Mudah-mudahan kami masih bisa selasar, belakang, kiri, kanan, alun-alun bisa kan, sebelum alun-alunnya bisa dipasang karpet. Jadi enggak, perkiraan kami enggak sampai gitu. Sebagian warga mengaku tidak keberatan melaksanakan sholat Id di masjid, namun ada juga yang lebih memilih sholat di rumah. Di masjid ya, karena di daerah saya emang disediain sama diizinkan untuk sholat Idul Fitri di masjid. Dan itu kan ada juga penyekatan gitu, jadi bisa ada jarak. Pengennya sih di masjid, biar lebih afdol gitu ya. Terus suasana lebarannya lebih terasa. Untuk tahun ini saya lebih milih di rumah. Karena merasa nyaman, merasa aman, karena kan sekarang lagi COVID, corona. Sementara itu, pemerintah Kota Bandung mengizinkan pelaksanaan sholat Id di masjid-masjid di Kota Bandung. Namun beberapa syarat harus diikuti, diantaranya kapasitas masjid harus dikurangi agar tidak menimbulkan kerumunan. Selain itu, Pemkot Bandung juga mengimbau warga untuk melaksanakan sholat Id di daerah masing-masing, sehingga jemaah tidak terpusat di satu lokasi. Di Kota Bandung ada 4.000 masjid. Kan gini, biasanya sholat Idul Fitri itu dilaksanakan gabungan antara masjid-masjid ya di RW. Ada 3-4 masjid gabung satu tempat kan gitu. Nah, kita memberikan kebijakan ya kepada aparat kewilayahan bahwa sholat Idul Fitri itu sebaiknya desentralisasi. Jadi tidak ada yang gabungan antar masjid di satu RW misalnya, begitu. Oded menambahkan, selain sholat Id, pelaksanaan ziarah kubur saat Idul Fitri juga menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan kerumunan. Untuk itu, Pemkot Bandung sudah meminta aparat kewilayahan agar lebih mengetatkan pengawasan di sekitar tempat pemakaman umum. Masyarakat pun diminta agar tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Laisa Nisa, Sidki Irfan, Bandung, Jawa Barat.